Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semua? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Untung saja ini sebentar lagi Fadlur Rahman sudah tidak lagi menjadi juru bicara Presiden Jokowi. Kalau lebih lama lagi, saya kasihan dengan Presiden Jokowi. Tapi saya lebih tepatnya lebih kasihan dengan rakyat Indonesia. Mulai bulan Desember, ini menurut pengakuan Fadlur, dia sudah akan menempati pos barunya sebagai Duta Besar Indonesia di Kazakhstan, nih, sebuah negara di kawasan Asia Tengah. Saya tidak tahu apakah jabatan ini promosi atau dia dibuang dari istana. Di masa lalu itu, terutama di masa Orde Baru, kalau ada seorang pejabat pemerintah dijadikan duta besar, apalagi itu negaranya tidak prestisius, biasanya disebut didubeskan. Kata ganti lain untuk dibuang. Tapi kita cepat membaca pada waktu dia ditunjuk menjadi duta besar di Kazakhstan, pada waktu itu Fadlur menyatakan bahwa ini anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepadanya. Jadi kita positive thinking saja, kita sepakat dengan dia bahwa oh ini dia dipromosikan. Karena dia masih menjadi, statusnya masih menjadi juru bicara Presiden, Fadlur seperti dikutip oleh media, dia menyatakan bahwa rakyat yang berebut hadiah dan sembako ketika Presiden berkunjung ke suatu daerah itu karena karisma Presiden Jokowi. Ini luar biasa sekali. Ternyata karisma Presiden Jokowi itu membuat orang berbondong-bondong mau berebut hadiah, bahkan ada yang bersedia masuk ke got. Presiden Jokowi tidak pernah berniat mengumpulkan massa. Tapi kan karismanya beliau itu kan tiba-tiba bisa muncul begitu, kata Fadlur dikutip oleh sejumlah media ketika dia sedang berada di Makassar. Menurut Fadlur itu Presiden Jokowi itu selalu mengingatkan dalam setiap kunjungannya itu diupayakan fokus untuk protokol kesehatan. Nah, Anda bisa nilai sendiri. Benar nggak ini omongannya Fadlur ini ya? Omongannya Fadlur ini benar nggak? Karena kelihatannya kan walaupun dia ini adalah juru bicara sudah lama, ini dia tidak mendampingi Presiden. Pada waktu di berbagai daerah kita juga tidak pernah melihat Fadlur berada di sekitar Presiden dan kemudian memberikan penjelasan. Jadi ini saya kira hanya semacam upaya dia untuk membela diri saja. Atau bukan membela diri, membela Presiden tepatnya. Fadlur ini menyampaikan hal itu menanggapi munculnya berbagai kritik. Karena kan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Cirebon dan Kuningan kemarin, tapi terutama khususnya di kota Cirebon itu kembali menciptakan kerumunan massa. Warga berebut dan berdesak-desakan ketika ada pembagian sembako dari Presiden. Dan yang lebih mengenaskan itu dan membuat banyak orang kesal dan marah adalah beredarnya sebuah video. Ada seorang warga bersama seorang anak kecil sampai rela masuk got hanya untuk mendapatkan kaos bergambar Presiden Jokowi. Kaos yang dilempar oleh pasukan pengawal Presiden itu masuk ke dalam got dan orang itu, seorang dewasa dan anak itu kemudian masuk ke dalam got dan mengambil kaos yang sudah berlumur dengan lumpur tadi. Memang untungnya masih berada dalam kemasan plastik. Video tersebut langsung viral, banyak warganet yang hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengelus dada. Kok sampai begitu ya nasib rakyat Indonesia ini, terutama yang kelas bawah, hanya karena ingin mendapatkan kaos bergambar Jokowi itu sampai rela masuk got. Bukan hanya tokoh-tokoh yang selama ini kritis kepada Presiden Jokowi yang merasa gerah dengan kegemaran Presiden Jokowi lempar-lempar hadiah ini. Apalagi ini dilakukan di tengah pandemi. Tidak dilakukan di tengah pandemi saja ini sudah membuat orang banyak kesal, apalagi dilakukan di tengah pandemi yang mengakibatkan kerumunan massa. Orang berdesak-desakan, padahal pemerintah selama ini selalu mengingatkan agar jangan membuat kerumunan. Dan ancaman hukumannya sangat berat, bisa seperti yang dialami oleh Habib Rizik Syihab ya, kena kalau di kerumunan Petamburan dia kena hukuman 8 bulan penjara, sementara menyembunyikan hasil swab begitu di rumah sakit UMI kena 4 tahun. Jadi sebenarnya ancamannya serius nih hukuman di tengah melakukan kerumunan di tengah pandemi ini. Kalau Anda mendengar yang menyampaikan kritik itu mungkin orang seperti Rocky Gerung, orang seperti Fadlizon, atau sebutlah beberapa nama tokoh-tokoh lain terutama dari kalangan oposisi, itu sudah biasa.
Mereka memang selama ini selalu sangat kritis terhadap Presiden Jokowi, dan Fadlizon misalnya menyebut bahwa perilaku dari Presiden Jokowi ini sangat primitif. Nah, yang menarik ini ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki. Ini kan biasanya kalem dan jarang mengkritik Presiden. Dia pun sampai sekarang harus sampai mencuit ini di akun Twitternya. Dia menyatakan lebih baik, lebih banyak mudorotnya. Seharusnya, kata Jimli, orang dekat Jokowi itu memberi masukan agar praktik semacam ini dihentikan. Jimli cuit ini menanggapi postingan atau cuitan dari mantan Menpora Roy Suryo, yang dia juga tadinya mengaku bahwa dia menduga video itu video lama. Kalau itu bukan video lama, itu mungkin video di negara lain. Tapi ternyata itu terjadi di Indonesia dan baru saja terjadi, yakni di Cirebon. Jadi alih-alih memberikan masukan, orang-orang seperti Fajrul yang punya posisi sebagai jubir malah memberikan pembenaran, memberikan justifikasi yang tidak masuk akal. Pada hari yang sama itu, saat Fajrul menyatakan pembelaan terhadap Jokowi, yakni pada hari Kamis 2 September 2021, Presiden Jokowi tengah melakukan kunjungan ke Lampung. Peristiwa serupa kembali terulang. Kejadiannya malah lebih tragis. Warga berebut, saling dorong, dan beberapa di antaranya terjatuh dan ada yang sampai pingsan. Coba simak pernyataan seorang warga yang diwawancarai oleh wartawan. Mengapa sih mereka sampai rela berebut semacam itu? Mereka berebut sembako karena sangat membutuhkan di tengah masa pandemi. Paketnya ada berisi beras, minyak, gula, teh, dan biskuit. Itu menurut mereka itu sangat membantu meringankan beban hidup mereka. Masyarakat jadi nggak peduli lagi kemungkinan tertular ada COVID karena berdesak-desakan. Yang penting bagi mereka itu mendapatkan sembako. Nah, ini kan sebenarnya pemerintah punya cara lain, dan sekarang ini kan melalui Kementerian Sosial juga sudah ada bansos. Jadi kenapa mesti Presiden melakukan hal yang semacam ini ya? Kok penting banget ya Presiden harus menyampaikan langsung kepada rakyat? Karena kan biasanya pembagian sembako ini adalah tugas levelnya itu, kalau di desa level seorang ketua RT. Kenapa mesti Presiden sendiri yang menyampaikan itu? Apa perlu mereka tahu bahwa ini langsung dari Presiden Jokowi? Bukankah tahu, mereka juga tahu kalau bansos itu ya berasal dari program pemerintahan Jokowi. Jadi sebenarnya cukup, tidak perlu lagi ada bagi-bagi sembako langsung semacam ini. Jadi terlalu naif ya bila Fajrul mengatakan bahwa mereka itu berkerumun berebut karena karisma Presiden. Mereka berkerumun itu ya karena ada pembagian sembako. Siapa saja deh, Anda coba deh, bahkan mungkin Fajrul sendiri kalau dia mau bagi-bagi sembako di tempat keramaian, itu saya bisa garansi dijamin orang akan datang dan berebut. Dia nggak peduli apakah itu Presiden Jokowi ataukah hanya seorang jubir Presiden Jokowi atau tokoh-tokoh yang lain. Saya jadi teringat, ini kan kelakuan semacam ini biasanya dilakukan oleh para YouTuber. Ini banyak sekali ada melihat di YouTube ini untuk kepentingan konten, mereka bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Iya, orang datang juga, berebut juga kalau mereka tahu ada pembagian uang dan sembako. Siapapun itu yang bagi-bagi sembako itu pasti akan dikerubuti oleh rakyat. Oke lah, kita tidak bisa menafikan bahwa banyak di antara rakyat, apalagi yang berada di daerah-daerah yang jauh dan jarang sekali dikunjungi oleh Presiden, mereka pasti ingin dong melihat seperti apa Presiden, melihat secara langsung Presiden. Tapi nggak mungkin sampai berebut, berdesak-desakan seperti ketika Presiden bagi-bagi sembako. Pembelaan asal bunyi dari orang-orang di sekitar Presiden ini jelas tidak akan membantu memperbaiki citra Presiden. Praktik bagi-bagi sembako, lempar-lempar hadiah ini kan sudah menjadi kebiasaan Presiden Jokowi. Dalam kunjungannya ke berbagai daerah, kita sudah terbiasa melihat Presiden Jokowi duduk di mobilnya, membuka kaca jendela dan melempar-lemparkan hadiah. Ekspresi wajahnya sangat gembira ketika melihat rakyat jelata berebut hadiah yang dilemparkannya.
Apakah Presiden tidak pernah berpikir atau diingatkan oleh stafnya bahwa perilakunya itu sangat merendahkan harkat dan martabat rakyat Indonesia? Dunia juga akan menilai Indonesia itu sebagai negara sangat primitif, hidup dalam alam feodal di mana seorang penguasa itu sambil duduk di atas mobil atau saya membayangkan di atas singgasananya gitu melempar-lemparkan hadiah kepada rakyatnya dan rakyatnya dengan sukacita berebut sementara sang penguasa itu menikmatinya. Kalau melihat foto-foto tadi ya, peristiwa lempar hadiah ini sudah menjadi kebiasaan lama Presiden Jokowi. Berbagai kritik sangat keras bermunculan, tapi Presiden Jokowi seakan tidak peduli dan peristiwa itu terus berulang. Peristiwa di Cirebon itu terjadi hari Selasa 31 Agustus tahun 2021. Sementara di Lampung itu hanya berselang 2 hari, yakni hari Kamis tanggal 2 September. Kok begini amat ya jadi bangsa Indonesia? Katanya kita itu hidup dalam alam demokrasi, tapi para pejabatnya itu masih bermental feodal. Presiden Jokowi menikmati bagi-bagi sembako dan para anak buahnya sibuk mencari muka, mencari pembenaran sehingga mereka kalau mereka nggak lagi dapat sembako tapi mendapat jabatan mulai dari komisaris, duta besar atau apapun jabatannya. Yang penting Presiden Jokowi senang. Aneh ya kalau melihat perilaku Presiden Jokowi yang merendahkan rakyatnya itu masih banyak juga yang bela mati-matian dengan berbagai alasan. Ada juga sih yang mulai malu-malu menyatakan bahwa jangan ditiru ya perilaku oleh Presiden Jokowi. Nah, bagi mereka yang masih terus membela, apalagi seperti Fajrul nanti, apalagi kalau nanti dia jadi duta besar ditanya, atau nggak usah ditanya, jangan-jangan nanti para negara-negara dari duta besar dari negara-negara sahabat akan melihat dia sebagai sebagai seorang duta besar yang mewakili sebuah negara yang sangat primitif karena rakyatnya karena penguasanya senang melempar hadiah dan rakyatnya berebut. Apa nggak malu? Apa nggak tersinggung rakyat kita diperlakukan seperti itu? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.